Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa diberkahi, diridhoi, diberikan ma'unah, karomah, salamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, keberkahan, keselamatan, keturunan sholih, sholihah, dzurriatan thayyibah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan tema tentang hulu atau berlebihan dalam mengkultuskan seseorang, menyanjungnya melebihi takaran yang sewajarnya. Seperti video yang panjenengan semua lihat ya, ada seorang habib yang menyanjung, mengagungkan kakek moyangnya secara berlebihan, sampai satu hari itu bisa mi'raj 70 kali, bisa mengalahkan Nabi. Syekh Faqih Al-Muqaddam, beliau seorang ahli tasawuf atau sufi sebenarnya. Beliau bukan ahli fikih, tidak ada kitab peninggalan beliau seperti karangan Imam Asy-Syafi'i atau kitab-kitab fikih yang lain. Jadi jangan berlebihan menyanjung, memuji, mengkultuskan seseorang. Itu dilarang. Siapa yang melarang? Ya Allah yang memberikan aturan. Ada perintah, ada larangan. Ya ini bagian daripada yang dilarang oleh Allah. Begitu juga Rasulullah SAW juga melarang berlebihan menyanjung seseorang, mengkultuskannya, mendewakannya, bahkan bisa-bisa sampai menuhankannya. Gunakanlah akal sehat kita. Bukan berarti saya melarang seorang murid untuk menghormati syekhnya, mursyidnya, bukan. Hormatilah sewajarnya. Kepada Rasulullah SAW saja kita tidak boleh mengkultuskan secara berlebihan, hulu, menyanjung beliau secara berlebihan. Siapa yang melarang itu? Rasulullah sendiri. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin ana abdun faqulu abduhu wa rasuluh. Jangan menyanjungku, mengagungkanku, mengkultuskanku berlebihan, sama seperti orang-orang Nasrani menyanjung, mengkultuskan, mengagungkan Isa bin Maryam.
sehingga terus disanjung-sanjung akhirnya menjadi Tuhan Yesus. Aku ini hanya sekedar hamba. Katakanlah tentang aku, abduhu wa rasuluh. Aku ini hamba dan utusan Allah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin disanjung, dipuji secara berlebihan, dikultuskan, diagungkan melewati batas kewajaran, berarti kita merasa di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita. Bahkan Allah sendiri melarang semuanya, tidak hanya Rasulullah, waliullah, ya kan, para kiai, ustadz, habib sekalipun, bahkan diharamkan untuk berlebihan. Wah, ustadz itu wahabi, enggak, aturannya begitu, gitu. Aturannya memang begitu. Kalau toh sekedar mencium tangan, ya enggak apa-apa, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Tapi kalau sampai berlebihan mencium kaki, tidak hanya mencium kaki, bahkan menceritakan kelebihannya, karomahnya, ya, seperti menyampaikan karangan bebas, cerita-cerita bebas. Hampir sama para habib ini dengan Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Apalagi yang hulat, yang Rafidah, yang radikal ekstrim. Itu kalau menyanjung-nyanjung imamnya, itu wah, imam itu maksum. Semua yang dilakukan itu tidak ada unsur dosa, tidak ada salahnya, dijaga oleh Allah dari segala dosa. Pasti masuk surga. Syiah berlebihan menyanjung, mengkultuskan, mengagungkan imamnya, pemimpinnya, amirnya. Begitu juga para habib, termasuk yang ada di video tersebut adalah Habib Raihan Al-Qadri, bukan Al-Qadri, Al-Qadri. Berapi-api, bersemangat membara menyampaikan cerita-cerita karangan mereka sendiri, karangannya dia sendiri. Mungkin dari kitab mana, wallahu a'lam. Menyanjung datuk-datuk mereka. Sehingga sehari saja bisa mi'raj sampai 70 kali. Ya ngalahin Nabi Muhammad SAW. Ini dilarang kawanku, tidak boleh seperti itu. Allah sendiri yang menyampaikan. Ada 2 ayat dalam 2 surat. Yang pertama itu surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Wahai ahli kitab. Ahli kitab itu ya Yahudi, Nasrani. Jangan berlebihan dalam urusan agama kalian. Jangan hulu menyanjung-nyanjung sampai ekstrim, radikal, menganggap bahwa sesuatu atau seseorang itu lebih dari segalanya. Menyanjung mursyidnya, menyanjung imam pemimpin amirnya. La taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allah illal haqq. Jangan kalian katakan atas nama Allah kecuali hal yang benar. Jangan mengatakan atau berkata, mengucapkan sesuatu yang salah, tapi mengatasnamakan Allah. Nabi Uzair itu orang Yahudi menganggap sebagai anak Tuhan. Faqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, titisan Tuhan, penjelmaan dari Tuhan, Tuhan Yesus. Nabi Uzair juga Tuhan. Ini perbuatan yang hulu, berlebihan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak hanya untuk ahli kitab, tapi untuk kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Maidah ayat 77 juga begitu. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak orang, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Jangan percaya cerita-cerita tahayul khurafat, ya, cerita yang dibuat-buat karangan bebas dari para habib itu. Jangan percaya. Ceritanya jangan cerita yang macam-macam. Kayak kalau menurut saya ya kayak Ustadz Yusuf Mansur itu juga begitu, mengarang dengan karangan bebas semaunya untuk meyakinkan audiens atau jamaah atau muridnya supaya tambah mengkultuskannya. Karena rata-rata audien atau jamaah atau murid itu tidak menggunakan alam sadarnya, mayoritas menggunakan alam bawah sadar. Jadi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga langsung dimakan mentah, dipercaya begitu saja. Ini tidak boleh. Mulai saat ini pengumuman, mulai malam hari ini, hati-hati ketika mendengarkan cerita-cerita karangan bebas para habib, para kiai ustadz. Ya termasuk seandainya saya menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal, ya jangan didengar tanpa ada dasarnya. Itu karangan bebas, ngarang-ngarang. Kalau ada dasarnya, ada kitabnya, ada Quran hadisnya, ya harus dipercaya. Itu pun kalau hadis ya masih dilihat dulu, dhaif atau tidaknya, maudhu atau tidaknya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, inilah yang sangat berbahaya bagi umat. Seandainya kita tidak mengingatkan, tidak ada ustadz yang berani mengingatkan seperti saya ini, maka bahaya. Umat Islam ini akan semakin bodoh karena dibodohi. Kalau bodoh sendiri gak apa-apa, jangan membuat orang lain bodoh. Saya ini orang bodoh, tapi tidak mau para pendengar dan pemirsa sekalian ini menjadi orang yang tidak cerdas. Harus cerdas semua, jangan jadi orang bodoh. Jangan hulu berlebihan, jangan menyanjung, mengkultuskan, mengagungkan seseorang berlebihan. Bahaya. Akal sehat kita sirna. Kita akan hidup berjalan di muka bumi ini dengan penuh khayalan. Angan-angan. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Diceritani dengan cerita-cerita klinik klasik mistik, naudzubillahi min dzalik. Aduh, jelas ini pembodohan. Terstruktur, masif, terus-menerus digencarkan untuk mencuci otak para murid jamaah yang awam dalam hal ilmu agamanya, sehingga gampang diterima oleh mereka. Akibatnya apa? Menyesatkan banyak orang. Kalau sesat sendiri itu urusan kalian, wahai para habib, ya. Tapi kalau menyesatkan orang lain itu urusan saya. Saya harus tampil, ya, untuk mengingatkannya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, supaya seimbang. Jadi jangan katakan, wah ini pembenci habib, jangan. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa menilai kok. Penyampaian saya ini kan masih ada intonasi, ya, yang sopan, ya. Tidak sampai menghajar, menghujat sampai berlebihan, kan tidak. Jadi mohon diterima, mohon dipertimbangkan dan dijalankan bahwa ternyata doktrin karangan bebas, khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal itu adalah hal yang menyesatkan, dilarang oleh Allah. Jangan berlebihan menyanjung seseorang atau menyanjung habib sekalipun, menyanjung guru mursyid sekalipun. Nanti lama-lama akan menuhankan, akal sehat tidak difungsikan.
Yang jalan adalah akal bawah sadar, otak kecil, hidup dengan penuh angan-angan. Ingatlah, kita akan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir ya dalam surat Al-Kahfi itu kan jelas ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Rasulullah diperintah oleh Allah, katakan hai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian, sama seperti kalian. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya, cuma aku ini diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah, la ilaha illallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan bisa bertemu dengan Allah, dengan ridha Allah, maka falyamal amalan sholiha, beramalah, berbuatlah, bekerjalah dengan baik, bekerja, beramal, berbuat yang baik, dan jangan sampai wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah dengan selainnya ketika menyembahnya, jangan berdoa kepada selain Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini jelas. Jika kita kepingin selamat dari fitnahnya Dajjal, sering-seringlah kita membaca surat Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Lengkapnya ya seluruh 110 ayat di dalam surat Al-Kahfi itu. Ada cerita tentang Dajjal, ya iya quluna illa kadziba, terus ada tentang Ya'juj Ma'juj, ada Dzulqarnain, ceritanya banyak macam-macam sampai ditutup dengan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi selain Rasulullah, di bawahnya Rasulullah. Dengan waliullah sekalipun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Dilarang dan bahkan haram. La taghlu fi dinikum. Karena itu kalau dijalankan hulu itu maka bahaya. Agama ini penuh dengan khayalan, cerita-cerita buatan, karangan-karangan bebas ditambah-tambahi sendiri seperti orang-orang Yahudi yang merusak agama pada zaman sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hawa nafsunya, menyanjung-nyanjung seseorang. Pada zaman Nabi Nuh itu juga begitu. Ada orang-orang saleh yang meninggal dunia diabadikan dalam bentuk patung, lalu patung itu disanjung-sanjung, diminta-mintai. Nah ini yang dilarang oleh Allah. Lata, Uzza, Manat, Suwa dan lain sebagainya. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam beragama kalian. Sedang-sedang saja. Jadi jangan terlalu membuat agama itu sebagai belenggu dan candu. Ketika kita menjalankan ajaran agama kita ini kita merasa terbelenggu, itu jangan. Agama ini membebaskan kita dari belenggu kebodohan, dari belenggu kesyirikan, ya, dari belenggu pengabdian kepada selain Allah. Itu agama. Agama itu ringan, jangan diperberat. Agama itu luas, jangan dipersempit. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Itu agama. Jadi kalau orang beragama maka hidupnya akan ringan, hidupnya akan enak, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan damai. Tidak sebaliknya, menjadi beban dan menganggap agama itu sebagai belenggu karena para penganjur agama, pemuka agamanya selalu memberikan cerita
cerita-cerita yang klenik, khurafat, klasik ya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu sekali lagi sesuai yang ada di dalam video tersebut, jangan ditiru dan jangan dipercaya. Kalau ada orang mengaku secara sadar ketemu dengan Rasulullah SAW, anggap itu orang gila. Saya demi Allah, tadi malam saya bermimpi, bahkan setengah tidur setengah jaga, ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengusap dada saya. Subhanallah. Jangan dipercaya. Apakah itu tidak ada? Ada memang, tapi orang yang benar-benar alim alama tidak akan menyampaikan itu di hadapan khalayak umum, jamaah umum, karena yang mendengar itu level, tingkat pemahaman agamanya berbeda-beda. Khawatir nanti salah paham. Tidur mimpi ketemu jin soleh, ketemu arwah muqaddasah, dianggap Rasulullah. Sesat mau enggak? Ya sesat dan menyesatkan. Oh, ada hadis barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka itulah aku, maka dia akan ketemu di waktu jaganya, bangun dari tidurnya. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat sekarang ini, ya kita membayangkan Rasulullah ini sesuai dengan ekspektasi, ya, sesuai dengan gambaran tingkatan pemahaman kita, pengenalan kita terhadap beliau. Ya nggak sama. Ada yang ketemu Rasulullah itu gede, dhuwur, putih, ya, macam-macam, ada yang cilik, ya, macam-macam. Mana yang benar? Yang benar adalah sesuai dengan kemampuan seseorang itu dalam bercermin, menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah yang hasanah, seperti cermin yang indah. Nah, dia melihat cermin itu, dia melihat dirinya sendiri, bukan melihat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ibarat cermin. Nanti dia ketika bercermin, ya, dia melihat dirinya sendiri, kemampuannya, cantik atau tidak, tampannya, ya itu ya dia sendiri itu. Bisa juga itu jin muslim. Lah, gak bisa setan itu mimbo, nek mimbo gak iso, nek ngaku iso. Ngaku Gusti Allah ya bisa kok. Ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan ada, ya kan. Ngaku itu bisa. Terus sebab itu kita harus berhati-hati, jangan ditelan mentah ketika kita mendengarkan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Ya, cerita-cerita bikinan, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hulu berlebihan dalam menyikapi semuanya, bahkan gurunya, mursyidnya, habibnya, walinya, diceritani dengan cerita-cerita yang dibumbu-bumbui seakan agung, seakan padahal ya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Misalkan Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dicerita-cerita, ya namanya versi mereka, ya, versi mereka. Ya wajar. Sekali lagi kalau ada kitab misalkan Manhajus Sawi misalkan, ya, pengagung-agungan tentang Bani Alawi, ya wajar, karena yang ngarang ya Habib sendiri. Kalau yang ngarang bukan Habib ya beda lagi. Kita harus objektif lah, ya, adil, bijaksana dalam menyikapi semuanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kita bangsa Indonesia dituntut untuk cerdas dan mencerdaskan bangsa. Jangan membodohi anak bangsa ini. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.